I'm not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain and mind me, baby, let's do it. Kita sekarang udah di body paint Sunter Auto 2000. Apa yang kalian rasakan kalau misalkan mobilnya kayak begini? Pusing, pengen klaim. Nah, di sini saya mau jelasin gimana caranya klaim. Ini bengkel kita bisa ada dua cara, bisa klaim, bisa juga bayar pribadi. Apa aja yang butuh dokumen-dokumennya, kita jelasin dalam yuk. Awal kita masuk ke Auto 2000 BP Sunter, misalkan kita bawa mobilnya, kita akan diberikan kartu ini, namanya KPS, kartu pendaftaran servis. Si security akan bantu isi tanggal, nomor polisi kita, tipe mobil kita, sama kilometer. Lembaran ini bisa berfungsi untuk pembatalan servis juga. Misalkan kita tidak klaim asuransi, tapi untuk ngecek biaya aja, estimasi, oh tetap nggak jadi ngerjain. Lembaran ini jangan sampai hilang karena ini harus ditandatangani oleh atasan atau service advisor atau ya supervisornya. Waktu operasi dari bengkel ini hari-harinya tuh Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat dia bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Hari Sabtunya dia buka dari jam 7 pagi sampai jam 15 jam 3 sore. Kalau misalkan orang asuransinya di sini ada yang standby itu Garda Auto, asuransi Astra, sama MSIG. Orang Garda Auto, dia standby-nya itu Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 3 sore. Hari Sabtunya jam 9 sampai jam 12 siang aja. Kalau MSIG dia lebih cepat malahan standby-nya. Senin sampai Jumat dia jam 9 sampai jam 12 palingan. Dia nggak begitu lama, waktunya lebih singkat. Begitupun dengan Sabtu, dia nggak ada di sini malahan. Oke, yuk kita masuk. Pas kita udah masuk ke dalam, di sini ada sistem antrian. Ada booking, ada non booking, ada kasir. Sebenarnya di bawahnya ada lagi nih, asuransi. Kok nggak ada? Oh, karena dimatiin ya. Nah, seharusnya ada 4 nih. Kalau misalnya kita udah booking, pencet aja yang booking. Nanti antriannya keluar. Kita disaranin untuk dilayanin oleh service advisor dulu. Biar seluruh data kita bisa dikumpulin. Syarat-syaratnya apa aja, terus kejadiannya nanti juga bisa ditanda-tandain dulu. Kita bisa konsultasi dulu sama service advisor. Biar pada saat kita dilayanin sama asuransinya, orang asuransinya, kita nggak gelagapan. Apalagi kalau misalkan customer baru pertama kali klaim. Pasti kan bingung banget tuh, harus ngapain, harus isi apa aja, dokumennya apa aja, atau ada cara lain. Udah dipanggil nih nomornya, A001, silakan ke meja nomor 2 gitu, ke kontor nomor 2. Bambang kalau misalkan klaim asuransi itu nanti akan disodorkan lembaran seperti ini. Namanya laporan kerugian. Di sini ada nomor polisi, nomor mesin, jam kejadian, siapa pengemudinya, terus kejadiannya seperti apa, kita harus ngisi di sini. Atau kalau misalkan kita sudah lapor ke 1.500.112, itu mesti tetap ngisi gak Pak Koder? Tetap ngisi nanti di sini. Tetap ngisi ya, ini juga tetap ngisi. Tetap ngisi. Dan sesuai ada dengan inputan di sana. Sesuai dengan inputan yang kita telepon. Iya. Nah, terus ada satu lagi, dia sekarang Garda Auto udah pakai AutoCare ya. AutoCare. Jadi nanti customer bagi yang belum download pasti akan dibantu oleh SA Service Advisor untuk download dan ada ngisi di situ. AutoCare itu jadi kita bisa ngecek juga perjalanan klaim kita udah sampai mana. Terus kalau misalkan kita pesan direct itu udah kayak aplikasi Grab dan Gojek. Jadi ketahuan tuh si directnya udah sampai mana. Betul begitu Pak Kadir? Betul. Ya, ada lagi tambahannya? Ada produk-produk tertentu nanti yang ada di dalam AutoCare tersebut. Produk-produk, oh ada produk-produk dan promo juga mungkin di dalam aplikasi AutoCare itu. Tentu aja kalian kalau misalkan klaim asuransi harus perhatikan 4 item yang harus kita bawa. Polis asuransi, SIM, pastikan hidup. SIM yang nggak boleh mati, kalau mati kita kan artinya melanggar lalu lintas. Melanggar lalu lintas sudah pasti di-reject klaimnya. KTP, sama STNK. Ini semua wajib dibawa. Kenapa? Karena sebenarnya sih Garda itu sistemnya udah online, tapi kalau misalkan tiba-tiba lagi offline kan kita ada pegangan, bisa nunjukin polisnya langsung. Dan misalkan kita mau klaim asuransi yang non Garda Auto, non Astra, ini mereka kan nggak standby di sini surveyornya. Gimana caranya? Kita lengkapin data, kalau bisa by phone. Beberapa asuransi di luar sana itu surveyornya bisa datang ke rumah atau ke tempat kita, misalkan ke kantor. Dan kalau misalkan kita tidak mau seperti itu, kita bisa datang ke kantor mereka sekalian. Contoh misalkan ada Sinarmas, Adira, Reliance, Pan Pacific, Sompo, dan lain-lain. Di sini
kurang lebih ada 30 asuransi yang kerjasama, termasuk sama asuransi Astra. Tadi kan udah ngumpulin dokumen-dokumen itu semuanya, dibantu seleksi oleh service advisor. Kita juga udah ceritain kita ada kejadian apa, nabraknya seperti apa. Habis itu biasanya kan kita sama SA langsung ke mobilnya dulu tuh, dilihat oh lukanya bagian ini, depan, belakang, kiri, kanan, mana aja yang mau diklaim. Dikasih tahu, kita ditemenin untuk klaimnya, diajarin cara-caranya. Nah, yang tadi kita udah ambil tuh yang booking, contohnya kan antrian. Habis itu kita ambil antrian lagi yang D, antrian untuk asuransi Gardoto kalau misalkan klaim asuransi. Nah, di belakang aku ini adalah pointer dari asuransi Gardoto. Berhubung mereka udah pulang, jadi kita cuma ceritain aja. Jadi kan kita duduknya di sini, surveyor di sana. Pada saat dicek semuanya udah oke, kita sama surveyor nanti ke mobil lagi untuk ditanda-tandain bagian mana aja yang bisa diperbaikin, bagian mana aja yang harus diganti. Nah, itu semua mereka foto pakai gadget mereka sendiri, nggak bisa pakai gadget kita. Mereka kumpulin datanya semua, masukin ke sistem untuk dijadiin SPK, surat perintah kerja. Dari SPK itulah SA mengerjakan item-itemnya. Mereka mengerjakan sesuai SPK. Bambang kasih sedikit trik atau tips atau saran kalau misalkan kita melakukan klaim asuransi. Ini contoh mobil yang udah ditandain sama surveyor asuransi. Disilang-silang itu artinya perbaikan. Kalau misalkan sampai ditempelin stiker, kebetulan ini nggak ada yang ditempelin stiker, ada stiker kecil Gardoto kotak, itu artinya spare partnya diganti. Kalian wajib memperhatikan kalau misalkan kita kejadiannya hari Senin, maksimal 5 hari itu kita udah harus lapor, minimal telepon. Kenapa? Kalau misalkan kita lebih panjang daripada 5 hari, yang dikhawatirkan adalah kita mendapatkan luka baru, amit-amit ya. Tapi emang diwajibkan seperti itu. Begitupun kalau misalkan kita udah jadi SPK. SPK itu kalau nggak salah batasnya 14 hari. 14 hari kalender atau 14 hari kerjanya, saya kurang hafal, agak sedikit lupa. Tapi pastikan kita klaim sebelum masa berlaku itu habis. Berbeda hal kalau misalkan kita kesini tanpa asuransi, datang ambil antrian, terus ketemu SA, service advisor, ke mobil, ditanda-tandain, habis itu SA-nya ngitung, nah kita tinggal setuju apa enggak sama harganya, dicek nanti totalnya berapa juta misalkan, dan waktu pengerjaannya berapa lama, itu semua dikonsultasikan ke SA. Di sini alat-alatnya lengkap banget. Auto 2000 Yosudarso, Auto 2000 BP Sunter itu bengkel body repair yang terbesar di Jakarta Utara, betul ya cuy nih? Ya, terbesar di Jakarta Utara. Nah, dari style pengetokan, dari style poles, style pengetokan, terus style dempul, style cat, sama open-opennya, terus style poles pasang, pencucian di sini paling gede, paling luas, paling banyak stylenya dan orangnya. Dan fitur menarik di Auto 2000 Body Repair Sunter, dia ada style express maintenance 8 jam, itu maksimal 1-3 panel yang baret-baret atau ringan aja yang nggak ada depok parah, kita bisa ngerjain 8 jam. Contoh kita datang harus jam 8 pagi, nanti mobil kita akan selesai jam 17. Ini contoh di samping aku ada Toyota Alphard, pengerjaannya ada pintu belakang sama bumper bawah. Ya, pintu belakang, bumper bawah artinya dia cuma 2 panel. Masih masuk kriteria bisa di style express, pengerjaan super cepat. Setelah masuk dari sini, misalkan kita udah selesai semuanya, kita dapat garansi. Kalau kita nggak pakai asuransi, garansinya itu 3 bulan atau 1000 km. Kalau kita pakai asuransi, garansinya bisa 6 bulan. Pas dokumen udah selesai dikumpulin dan kita klaim asuransinya udah selesai, itu kita bisa serah terima mobil atau pesen spare part aja. Kalau misalkan kita serah terima mobil, nanti service advisor akan bikinin BSTK. Seperti ini bentuknya, bukti serah terima kendaraan. Bambang sedikit kasih saran, kalau misalkan kita mau nginepin mobil di sini, kalau bisa mobilnya dikosongin dulu di rumah. Contoh barang-barang penting kayak sepatu, atau misalkan ada uang-uang, ya kan, misalkan naruh duit uang banyak atau tas atau laptop dan kawan-kawannya, biar SA-nya tidak mencatat banyak di sini. Dan biar aman juga di kita, ya kan? Nggak ada memungkinkan terjadi pencurian atau dan lain-lain.
Kalau misalkan kita nggak ninggalin mobil, misalkan ganti spare part doang, misalkan spion kita patah, kita mesti pesen spare part doang, kita bayar OR, on risk di awal. Dimana sekarang kalau asuransi itu OR-nya satu kejadian itu 300.000, tambah materai jadi 303.000. Kita bayar 303.000, spionnya dipesenin, mobil kita bawa pulang. Pada saat spionnya udah ada, nanti kita ditelepon lagi sama SA untuk datang tinggal pasang. Lebih enak kan? Itu sebutnya rawat jalan. Sekian video mengenai metode klaim asuransi yang bisa Bambang sampaikan di Auto 2000 Body Repair Sunter. Semoga bermanfaat. Share juga buat orang lain biar orang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama untuk klaim asuransi atau untuk mulusin mobil mereka biar mobilnya kembali kinclong. Komen di bawah jika ada pertanyaan, silakan like dan subscribe kalau misalkan kalian pengen tahu video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Ciao. I'm not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brain and mind me, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, I'm not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop.